Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para jamaah dan para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi. Al-mudillu liman yasha'u bi'adli salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang kelima dan yang keenam. Nasibab daripada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, halaman 93 ya. Innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u, apabila ada seseorang hamba itu mengerjakan suatu perkara maharamallahu ta'ala, apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Artinya makna cemburu itu Allah marah. Ya, Allah itu marah karena Allah itu maha suci dari segala pada sifat-sifat yang ada pada manusia ya. Maka Allah itu cemburu ketika manusia itu bermaksiat kepada Allah. Itu kecemburuan Allah. Bermakna Allah itu sayang ketika ada manusia yang bermaksiat kepada Allah. Makanya orang yang bermaksiat itu dipanggilnya oleh Allah itu qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi orang yang sudah berbuat maksiat itu tidak dipanggil wahai pendosa, tapi dipanggil dengan panggilan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu artinya masih kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya kata Allah, kalau hambaku berjalan menuju aku sejengkal, aku selangkah. Ya, kalau dia sejengkal, kalau dia selangkah, aku sehasta. Sehasta itu ya ukuran dari tangan sampai ke lengan itu tuh sehasta lah itu. Ya. Itulah bagaimana kasih sayang Allah kepada kita ya. Kita masuk pada hadis yang ke-6 nih Pak, singkatnya. Jadi ini hadisnya cukup panjang. Dulu di zaman Bani Israel ini ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Kalau ditanya siapa yang dimaksud dengan Bani Israel, ya Bani Israel itu nama daripada keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya anak. Jadi Bani Israel itu kenapa disebut Bani Israel? Itu nama lain dari keturunannya daripada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Anak Ishak, anak Nabi Ishak itu punya orang tua. Siapa orang tuanya Nabi Ishak? Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Makanya ada pendapat yang agak berbeda bahwa menyatakan yang disembelih ketika Idul Adha itu bukannya Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Tapi pendapat ini banyak ditentang bahwa yang lebih mu'tamad yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak ini punya keturunan namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya keturunan namanya Nabi Yusuf. Jadi sebutan Bani Israel ini untuk masa dimulainya daripada kelompok daripada keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Yang diutus pada Nabi Israel ini banyak sampai pada zaman pada Nabi Musa, Nabi Isa, sekitar 12 nabi itu diutus untuk Bani Israel. Nah, Bani Israel ini sebutan untuk keturunan Nabi Yakub yang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang nih orang yang lahir, dia ini masih keturunan dari Nabi Yakub, tapi dia sudah berada pada umatnya Nabi Muhammad, maka itu tidak tergolong sebagai Bani Israel lagi, sudah bukan lagi.
Ya sudah bukan keturunan Bani Israel saja, bukan. Ya karena dia sudah lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi kekosongan Nabi. Dari ketika Bani Israel diutus tuh, dari mulai Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampai pada Nabi Isa. Itu terjadi kekosongan kenabian dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Nah ini ada kekosongan sekitar 6 abad atau 600 tahun antara Nabi Isa terjadi kekosongan dengan Nabi Muhammad. Lalu yang di tengah-tengah ini perdebatan ulama. Apakah orang ini masuk surga atau neraka tuh? Ketika tidak ada Nabi di tengah-tengah mereka, itu masuk surga atau neraka? Itulah yang disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang berada, yang hidup pada masa itu, cuma tidak ada Nabi di tengah-tengah mereka. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kekosongan. Makanya kalau ada yang mengatakan ayahnya Nabi, orang tuanya Nabi di neraka, ini gak tepat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu keturunan manusia yang mulia. Sampai mana? Sampai daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Ustaz, bukannya ada hadis ketika orang bertanya, ya Rasul, ayahku di mana? Ayahmu dan ayahku di neraka. Itu disebut kata ayah itu paman. Makanya bapaknya Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan Azar. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Satu pendapat mengatakan bukan, Azar itu bukan namanya bapaknya Nabi Ibrahim. Nama bapaknya Ibrahim itu Taruh. Ada yang mengatakan Taruh itu ya si Azar juga, bukan. Ya, pendapat yang kuat tuh Nabi Ibrahim tuh punya bapak, bukannya Azar, bukan. Itu mah pamannya Nabi Ibrahim. Sebab dari Nabi Ibrahim itu sampai ke atas atau ke bawah kepada Nabi Muhammad, keturunan orang-orang yang suci ya. Jadi itu kalau disebut Bani Israel itu untuk keturunan daripada Nabi Yakub ya. Ini ada 3 orang buta. Ada 3 orang di zaman Bani Israel. Yang pertama ada orang yang dia matanya buta. Ada yang satu punya penyakit di kepalanya botak terus. Yang ketiga ada orang punya penyakit kusta. 3 orang ini di zaman Bani Israel punya penyakit yang cukup berat nih, ya, yang satu botak, yang satu buta, yang satu punya penyakit belang. Akhirnya Allah utus malaikat untuk mendatangi orang ini. Tentu malaikat itu ketika datang dia akan berubah wujud menjadi seperti manusia biasa. Pertama malaikat itu datang kepada siapa? Kepada orang yang pertama malaikat ini datang kepada orang yang kulitnya itu belang dan menjijikan. Kemudian bertanya kepada orang ini, wahai manusia, apa yang kau inginkan? Kata si manusia ini, aku pengen kulitku ini sempurna seperti orang lain. Diusaplah oleh malaikat dan kemudian ditanya, apa yang engkau sukai daripada dunia ini? Dia mengatakan, aku pengen unta yang mudah-mudahan dengan unta itu dia bisa jadi kaya. Dikasih sama malaikat itu 1 ekor unta. Dikasih 1 ekor unta. Kemudian malaikat ini mendatangi lagi kepada orang-orang yang kepalanya botak dan ditanya, apa yang kau inginkan? Kata yang botak, aku ingin sembuh. Maka diusaplah oleh malaikat dan sembuhlah yang botak ini sampai tumbuh rambut. Apa yang kau inginkan? Dia bilang, aku pengen unta. Diberikanlah unta yang lagi bunting. Yang ketiga malaikat ini datang kepada orang yang matanya buta. Ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin sembuh agar aku bisa melihat. Diusap sama malaikat, sembuh matanya. Yang kemudian, apa yang kau inginkan? Aku pengen kambing, dia bilang. Diberikanlah kambing. Sampai masing-masing untanya dan kambing ini beranak pinak sampai banyak. Ketika mereka sudah menjadi kaya raya, kemudian Allah utus lagi malaikat untuk menguji ketiga orang ini. Yang 2 gagal, yang 1 berhasil. Malaikat datang kepada orang yang botak kepalanya dengan berubah menjadi sosok seperti pengemis, yang intinya minta dikasihani. Apa kata orang botak ini? Maaf, dia bilang, saya tidak bisa memberikan sebab aku pun masih kurang. Apa yang aku miliki ini sebetulnya dari nenek moyangku. Kata malaikat, engkau bohong. Engkau tadinya miskin. Enggak, dia bilang, ini dari nenek moyang saya, dia bilang. Gagallah yang botak ini. Kemudian didoakan oleh malaikat supaya engkau kembali seperti keadaan semula. Artinya dalam keadaan botak dan miskin. Kemudian yang kedua lagi, datang kepada orang yang kulitnya belang, yang penyakit kusta, kulitnya rusak.
Sama kejadiannya seperti orang yang buta ketika didatangi oleh malaikat. Dia tidak mau memberikan harta yang dia miliki. Sampai malaikat pun mendoakan doa yang sama, mudah-mudahan engkau kembali seperti posisimu dulu, dan engkau pun akan kembali, kulitmu akan menjadi rusak seperti dulu. Dan itu kejadian. Yang terakhir, malaikat ini datang menguji orang yang buta dengan meminta sesuatu dari orang buta ini. Dan orang buta ini mengatakan, apa yang bisa aku halangi ketika engkau meminta? Karena aku pun pernah merasakan sama dengan posisi miskin sepertimu, kata si orang yang buta ini. Kemudian ketika akan diberikan, kata si malaikat ini, sudah, tahan saja harta yang kau miliki, tahan. Disebabkan aku hanya diutus oleh Allah untuk mengujimu, dan engkau lulus melalui ujian ini. Nah, kita masuk pada itu inti hadisnya. Kita masuk pada mutiara hadisnya halaman 95 nih. Di antara sifat yang paling buruk adalah sifat kikir. Karena sifat ini menjadikan seorang lupa dan mengingkari nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Maka banyak sekali ayat-ayat yang mencela orang-orang yang kikir. Ya fawailul lil musallin. Itu kata ada wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu artinya sumpahan atau laknat dari Allah untuk orang-orang itu yang berbuat durjana supaya celaka. Ya. Wail itu artinya celaka. Atau ditafsirkan juga wail itu sebuah lembah yang dia ini berada di api neraka yang terbuat dari nanah yang cukup panas sekali. Ini ancaman dari Allah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Salah satu orang yang dilaknat oleh Allah yang celaka adalah orang-orang yang dia punya aktivitas alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kerjaan dia mencari uang, ngumpulin uang, dihitung, cari, kumpulin, hitung, dan kemudian dia simpan harta ini, tidak dia tunaikan, tidak dia berikan untuk orang yang berhak menerimanya. Ini yang dikategorikan celaka dalam surah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Makanya lihat perintah-perintah sholat itu beriringan dengan zakat. Sebab orang banyak yang sholatnya rajin kuat ratusan rakaat, tapi urusan kepedulian sosial kadang dia kurang. Nggak mau dia ngeluarin sedikit hartanya tuh untuk orang-orang yang membutuhkannya. Padahal justru ketika dia mendermakan hartanya di jalan Allah itu akan terbuka pintu-pintu rizki. Dikatakan dalam Al-Quran, wa amman bakhila wastaghna. Wa amman bakhila wastaghna, dan ada pun orang-orang yang bakhil. Artinya orang-orang yang dia punya harta tapi dia nggak mau berikan kepada orang lain. Wa amman bakhila wastaghna, merasa dirinya itu sudah lebih cukup. Sebetulnya ayat ini untuk mencela orang-orang yang di masa Nabi mereka berlaku kikir. Mereka merasa cukup, nggak butuh karunia dari Allah, nggak butuh kasih sayang Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik. Padahal ketika harta yang dia keluarkan itu pahalanya lebih baik daripada harta yang dia keluarkan. Makanya kalau kita ditanya nih, kita hidup di dunia apa di bumi? Kita hidupnya di bumi. Nih yang kita tinggal ini namanya bumi. Bumi itu punya sifat yang disebut dengan dunia. Dunia itu artinya sementara. Dunia itu artinya cepat. Atau dunia itu bisa berarti hina. Siapa yang hina? Yang mereka hidup di muka bumi tetapi dia melanggar apa-apa yang telah Allah perintahkan, atau dia mengerjakan apa-apa yang Allah larang. Padahal orang-orang yang kikir, wa amanan bakhila wastaghna, orang-orang yang kikir ini Allah akan persempit rezekinya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang susah. Jadi orang yang mampu tapi dia tidak mau memberi, tidak mau berbagi, maka orang-orang yang kaya begini sudah Allah siapkan jalan yang sempit, jalan yang susah. Padahal dia dengan hartanya dia bisa berbuat apa yang dia mau, tapi karena kepelitannya, wa amman bakhila wastaghna, dia pelit, dia merasa gak butuh karunia dari Allah. Saya sakit bisa berobat, pengen mobil bisa beli, pengen rumah saya bisa bangun, apa aja saya bisa. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka aku akan menyiapkan jalan yang sempit untuk mereka. Jadi memang sudah diancam oleh Allah.
Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, hadis ini bercerita tentang 3 orang tadi. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, manusia itu kalau tidak diuji oleh Allah, mereka suka lupa daratan. Manusia kalau tidak diuji dengan berupa kesulitan, mereka suka hilang arah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tuh suka lupa diri kalau dia udah hebat. Manusia suka lupa diri kalau dia tuh merasa sudah cukup. Sebetulnya ayat ini celaan untuk Abu Jahal yang dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang tuh suka lupa diri kalau dia udah jadi orang hebat. Ini pun terjadi kepada Fir'aun. Ketika dia sudah merasa hebat, nggak tanggung-tanggung, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan. Fir'aun itu merasa bahwa dirinya udah hebat sampai dia ngaku jadi Tuhan. Maka pelajaran bagi kita, kenapa dalam hidup ini Allah berikan kepada kita ujian berupa kesulitan, berupa musibah, berupa penyakit, kehilangan harta, berbagai macam ujian itu menimpa kita supaya kita enggak lupa diri kepada Allah. Adanya ujian-ujian hidup yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga harmonisasi antara kita dengan Allah. Kalau Allah tidak memberikan kesulitan hidup kepada kita, barangkali kita tidak pernah merasakan nikmatnya berdoa di sepertiga malam. Kalau Allah tidak memberikan ujian hidup kepada kita, barangkali kita tidak merasakan nikmatnya menunaikan sholat sembah sujud kepada Allah. Karena sebesar apapun masalah yang kita terima ketika kita sembah sujud kepada Allah, maka semua akan menjadi tenang. Jadi dengan adanya ujian, adanya musibah itu biar kita gak lupa diri. Sebab berapa banyak umat-umat terdahulu itu lupa diri, merasa hebat, sehingga dilaknat, dikutuk oleh Allah. Orang kan kalau udah punya duit, jalannya aja beda. Ya. Orang tuh yang dulunya miskin, orang yang dulunya miskin terus jadi kaya, tuh kalau nggak punya iman itu jalannya udah beda udah. Ya, waktu miskin mah jalan nunduk aja, sopan bener. Ya, punten gitu ya. Kalau udah kaya tuh, wah itu dadanya di depan begini, Pak. Dia mata melotot, tangan nunjuk, ya, kaki nendang, udah kaya. Ya, mata melotot, Pak, tangan nunjuk merentah, suara gede, badan keker. Tapi yang kayak begini bakal hina nanti. Coba kalau dikasih penyakit oleh Allah, stroke misalnya, bibir miring, menyon, ya, kaki bekangkang, tangan gak bisa gerak, ketemu sama orang yang pernah dia zalimin, maafin gua ya, gua banyak dosa. Ya itu makanya manusia tuh sering lupa diri kalau dia udah mapan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu sampai ada Pak orang di luar negeri itu, saya baca jurnalnya, namanya Arthur Clarke. Arthur Clarke ini dia memprediksi bahwa nanti di tahun 2100 itu akan ditemukan kecanggihan daripada sebuah obat, yang obat ini didesain untuk diminum oleh manusia, yang kalau dia minum obat ini maka manusia itu tidak akan mati. Artinya malaikat maut gak mempan. Itu sampai prediksinya begitu. Maka itu Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana, manusia suka lupa diri kalau dia udah hebat. Manusia suka lupa diri kalau dia udah mapan. Ya makanya orang yang kaya beneran sama yang baru kaya kan beda, Pak. Yang kaya beneran mah kalem banget. Kalem kita, gak ketahuan nih orang kaya beneran karena sendalnya swallow. Ya. Saya diajak di salah satu acara tuh Pak ke daerah Pandeglang tuh. Di Pandeglang, saya ini orang siapa? Saya nggak kenal. Dia bilang, Ustaz, itu yang Barang Ustaz itu yang punya rumah sakit itu, katanya. Oh ya Allah, saya nggak tahu ternyata beliau pemilik rumah sakit itu. Ya, jadi orang tuh memang makanya begitu untuk bedain ketika orang kaya beneran secara psikologi, orang kaya beneran sama orang kaya bohongan. Yang kaya beneran mah kalem banget, Pak. Kalem. Tapi kalau yang baru kaya, apa aja dia perintah itu, apa aja dia kata, mulut nggak ada remnya dah pokoknya. Ya. Nah makanya di antara sifat yang terburuk yang Allah laknat itu adalah perbuatan kikir, Pak. Maka ada istilah bakhil, ada istilah sahih, Pak. Bukan sahih, sahih. Ada bakhil, ada sahih. Kalau bakhil itu orang
pelit sama orang lain itu namanya bakhil. Dia pelit sama orang itu namanya bakhil. Bakhil itu artinya menahan. Ya, apa-apa yang dia miliki yang harusnya dia tunaikan atau dia keluarkan buat orang lain itu dia tahan. Itu namanya bakhil. Yang lebih parah itu namanya sahih. Wah, sahih ini lebih celaka daripada bakhil. Kalau bakhil dia pelit sama orang lain, tapi sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya dia royal. Tapi sahih ini jangankan kepada orang lain, buat dirinya aja dia pelit, itu namanya sahih. Ibarat kata tuh Pak nyeduh teh, itu habis dia nyeduh teh, tehnya dia taruh lagi buat ntar sore dia seduh lagi. Itu namanya sahih. Kalau bakhil dia pelit sama orang lain, sama dirinya nggak pelit. Tapi kalau sahih dia pelit sama orang lain juga pelit sama dirinya. Sakit nggak pengen berubah, biar kata gelang yang gede-gede banget nggak pengen berubah. Sayang kalau dijual, biarin ntar juga sembuh dia bilang. Nggak berobat, sayang 300.000 ke dokter dikerokin aja udah sembuh. Itu kalau sahih dia pelit sama orang lain, bahkan dia pelit sama dirinya sendiri. Itu sahih. Jadi orang-orang yang bakhil itu orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a malan wa adda. Itu orang-orang yang pelit dikutuk oleh Allah. Maka syaitan itu ya'idukumul faqra. Syaitan itu akan membisikkan kepada kita kefakiran. Syaitan tuh kerjaannya gitu Pak. Kalau kita sedekah, kita zikir, jangan, masih banyak yang harus dibeli. Jangan, masih banyak, lumayan buat ini, buat itu. Itu loh. Bisikan-bisikan syaitan itu begitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu akan membisik-bisikkan kepada kita tentang kefakiran. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir, dia nggak punya pekerjaan tetap. Udah nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan tetap, hidupnya nggak tercukupi, itu fakir. Kalau miskin, dia masih punya kerjaan, dia masih punya kerjaan. Cuma hasil daripada pekerjaannya itu nggak mencukupi untuk kebutuhan hidup dia dan keluarganya tuh. Jadi ada fakir, ada miskin. Fakir udah paling parah udah. Ya. Makanya ada 4 kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Siapa? Di antaranya adalah orang kaya yang dia mendermakan hartanya di jalan Allah. Itu dia masuk surga tanpa hisab. Selama dia punya iman, dia masuk surga tanpa hisab sudah. Artinya apa? Orang ini dengan hartanya dia bisa terselamatkan. Maka sebetulnya kaya dan miskin itu bukan lambang bahwa orang ini mulia atau tidak. Paradigma kita berpikir bahwa orang kalau kaya berarti dia mulia, berarti orang ibadahnya benar. Orang kalau miskin berarti orang ibadahnya nggak benar. Itu paradigma yang ada. Padahal nggak begitu. Kaya dan miskin itu keduanya sama-sama ujian. Yang mulia di sisi Allah adalah siapa yang mampu menjalankan ujian ini dengan sebaik-baiknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yaitulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang diberikan oleh Allah belum tentu dia mulia. Orang yang tidak diberikan apa yang dia inginkan oleh Allah belum tentu dia hina. Jadi diberi oleh Allah belum tentu orang ini mulia. Orang diberi jabatan, orang diberikan kekayaan, belum tentu dia mulia. Bisa jadi dengan kekayaan, dengan jabatan ini Allah ingin membuat dia jauh dari Allah, akan turun azab Allah nanti. Maka kita seringkali bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan, tapi kita lupa mensyukuri atas segala sesuatu yang tidak Allah berikan untuk kita. Kita sering mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa untuk bersyukur atas apa yang tidak Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi apa yang tidak Allah berikan kepada kita itu sangat baik buat kita. Jadi kalau bersyukur tuh kata ulama, jangan cuma nikmat dari Allah yang udah Allah kasih, termasuk yang Allah nggak kasih pun harus kita syukuri itu. Karena bisa jadi itu justru mengandung kebaikan untuk kita. Maka ada ayat ini, al-bakhlu ya'ishu 'aishal fuqara. Ini perkataan ulama. Al-bakhlu ya'ishu 'aishal fuqara. Orang kikir tuh hidupnya kayak orang fakir, meskipun dia kaya. Orang kaya yang pelit, dia tuh hidupnya tuh kayak orang fakir. Kenapa? Dia takut miskin kan? Dia takut kehilangan hartanya. Jadi hidupnya tuh menderita. Karena takutnya itu yang membuat dia fakir.
Tapi wa yuhasabu hisabal aghniya, tapi nanti di akhirat dia ini siksanya seperti orang kaya, artinya banyak dari hisabnya. Karena harta yang tidak dia sedekahkan itu. Al-bakhlu ya'ishu 'aishal fuqara, orang kikir tuh hidupnya kayak orang fakir. Orang kikir hidupnya kayak orang fakir karena takut kekurangan harta. Sedangkan ketika harta itu disedekahkan, harta itu akan bicara. Dia bilang begini, kata harta tuh ketika disedekahkan itu, kuntu faniyan wa fasirtu baqiyan. Tadinya aku ini akan hancur, tidak akan mampu menolongmu. Wa fasirtu baqiyan, tapi karena engkau menyedekahkanku, maka aku akan kekal, bermakna aku akan menolongmu di akhirat nanti. Kemudian harta itu mengatakan, kuntu qalilan wa fasirtu katsiran. Tadinya saya ini sedikit, wa fasirtu katsiran, dan saat ini saya akan berubah menjadi banyak. Itu harta tuh ketika disedekahkan, ya. Maka di dalam Al-Quran itu berapa banyak ayat-ayat tentang ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang kikir. Wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan mereka mengira orang-orang bakhil itu hartanya akan kekal, akan mengira bahwa hartanya itu baik buat dia ketika dia tahan harta itu. Tetapi dikatakan huwa khairul lahum, kata mereka, saya yakin harta ini baik untuk saya ketika dia simpan. Bal huwa syarrul lahum, padahal itu buruk untuk mereka. Ya, teman-teman tuh banyak, Pak saya tuh nabungnya di emas, saya nabungnya di sini. Buat apa, Bu? Buat kalau ada apa-apa, ada hal-hal yang gak diinginkan bisa saya pakai, dia bilang. Saya bilang kalau nabung itu jangan mikir kalau biar ada apa-apa duitnya bisa dipakai, ntar kepake beneran, saya bilang. Ya, husnudzon aja. Uangnya nabung buat apa? Buat kebaikan, gitu aja udah. Jangan bilang terus kalau ada apa-apa enak dipakainya, takutnya anak sakit, itu kita udah suudzon aja sama Allah. Jadi kalau nabung itu jangan kalau nabung jangan bikin begitu. Saya nabung takut ada apa-apa, ntar ada apa-apa beneran gitu, Pak. Ya, nabung aja udah. Begitu buat haji, betul begitu. Buat umroh, buat haji nggak apa-apa. Nah itu bagus itu buat ibadah. Ya kan buat meninggalkan harta yang banyak untuk keturunan kita kan itu juga bagian daripada ibadah sebetulnya. Ya, nabungnya begitu, tujuan jangan ya untuk kebaikan lah, niatnya begitu. Karena dulu ada orang Islam itu melihat orang Yahudi. Orang Yahudi itu dengan hartanya dia bersedekah sebanyak-banyaknya dengan hartanya itu. Kata orang Islam ini, ya Allah, hidup saya miskin, dia bilang. Boro-boro saya bisa sedekah kayak orang Yahudi begitu. Kata Allah, ketika niatmu untuk menyedekahkan apa yang engkau miliki ketika engkau sudah mampu nanti, itu jauh lebih baik daripada apa yang disedekahkan oleh orang Yahudi sampai harta Yahudi itu habis. Jadi kita mah niatnya saja itu udah dihitung catat kan. Ya kalau kita belum mampu, niat aja dulu. Ya kita punya azam, punya tekad yang kuat. Karena dengan tekad yang kuat itu, maka nanti itu kalau terwujud, nah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Atau jika tidak terwujud, kita sudah mendapatkan pahala. Maka tuh kalau di ilmu fikih ada tebak-tebakan. Perbuatan ini tidak melanggar fikih. Secara fikih tidak dosa, tapi hakikatnya ini dia dosa apa tuh? Ada pertanyaan, kalau dia kerjakan, dia tidak secara fikih dia tidak melanggar, tetapi ini dicatat sebagai dosa oleh Allah. Siapa? Orang yang dia punya kewajiban untuk zakat mal atau zakat harta, atau dia punya tabungan ya sebanyak sekitar 85 gram emas mencapai haul dan nisab. Kalau haul itu kan putaran harta, putaran tahun, haul. Tapi hitungannya hijriah, jangan hitungan masehi. Ya, haul itu hitungannya hijriah. Dia punya harta nih sebanyak 85 gram emas itu minimal. Nanti ulama beda, ada yang 83, 85 itu macam-macam. Taruhlah 85 gram. 85 gram emas ini, ya tentu emasnya emas murni ya, bukan emas-emas yang campuran. 85 gram emas ini ketemu 1 tahun kan namanya haul. 85 gram itu kan sudah mencapai harta, itu kan namanya nisab tuh. Ya, harusnya dia kena zakat mal, tapi dengan pinternya dia misalnya sebagian harta yang dia miliki ini itu dia kasih ke anaknya untuk menghindari daripada zakat mal. Secara fikih ini boleh, tapi kalau niatnya begitu supaya nggak kena zakat mal, maka dia telah berdosa. Ya, dia telah berdosa. Ya,
Tapi emas tuh emas simpanan Pak. Kalau emas jadi perhiasan tuh nggak kena zakat, nggak kena zakat mal, nggak kena zakat emas nggak. Jadi kalau ada orang ya punya emas, ya emasnya bukan untuk simpanan tapi untuk dipakai, itu tidak masuk dalam hitungan zakat, tidak hitungan zakat mal itu karena untuk dipakai. Jadi ada emas perhiasan, ada emas yang disimpan. Kalau yang perhiasan tuh buat dipakai itu nggak masuk pada hitungan, tuh nggak masuk pada hitungan ya. Ya. Kemudian orang kikir itu akan diadab oleh Allah. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang kikir dan menyuruh orang lain buat kikir. Udah pelit nyuruh orang pelit lagi, ini bahaya. Tadi cuma pelit doang, Pak. Ini udah pelit nyuruh orang pelit. Dia pelit nih, ada orang sedekah. Udah enggak usah sedekah sayang. Simpen aja udah. Udah pelit nyuruh orang pelit. Orang yang kayak begini nih kata Allah, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Aku siapkan azab yang siap-siap untuk menghinakan mereka. Jadi memang banyak betul itu ayat-ayat yang mencela tentang kebakhilan. Minimal, jangankan orang kalau pelit sama orang lain itu masih normal ya, masih normal. Meskipun dosa tapi masih masuk akal. Pak. Pelit sama orang lain masih masuk akal. Tuh kalau pelit sama istri sama anak ini nggak habis pikir begini, Pak. Itu ada orang ribut di rumah saya, beribut. Ya, yang ceweknya pengen gugat cerai, yang cowoknya pengen rujuk, nggak ketemu dah. Gara-garanya yang ceweknya katanya selingkuh karena suaminya pelit, ya, yang suaminya juga katanya istrinya begini. Pokoknya nggak selesai. Tapi pada intinya ternyata ini si suami ini mampu tapi nggak mau menafkahi anak dan istrinya. Itu kan bakhil kepada keluarga. Padahal kata Nabi itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, harta itu tidak akan ditanya terkait apa yang sudah kita gunakan untuk menafkahkan keluarga, itu nggak akan ditanya. Jadi nggak bakal ditanya tuh harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dinafkahkan untuk keluarga, itu udah nggak akan ditanya. Tapi yang ditanya tuh yang didapatkan dari mana, dipakai untuk apa, selainnya ditanya. Tapi kalau untuk nafkah keluarga maka itu tidak ditanya lagi oleh Allah, karena untuk nafkah keluarga. Maka kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, tapi bukan berarti kalau ada pengemis Pak minta Pak saya ngambil dari atas saja Pak duitnya begini. Enggak begitu. Al-yadul ulya, tangan yang di atas bermakna orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ya, maka mohon maaf pengemis-pengemis yang dia bisa bekerja, ya, artinya dengan kesempurnaan tubuhnya tapi dia lebih memilih meminta, ya, itu orang kayak begitu siap-siap aja diadab oleh Allah. Siap-siap kata Allah. Saya paling malu kalau ada orang Islam terus ngemis, ngemisnya itu bawa gitar, bacanya sholawat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan yang malu orang Islam itu Pak. Itu kalau lihat begitu yang malu orang Islam itu, ya, yang ngamen, ngemis, ya bacanya begitu Pak. Sholatullah, salamullah, sholawat dipakai ngemis itu Pak. Ondel-ondel itu kan budaya Betawi Pak Haji. Dulu ondel-ondel itu kan sakral betul Pak. Tapi sekarang ondel-ondel saban malam keluyuran. Setengah 12 malam, jam 12 malam itu musiknya kedengeran sampai masuk ke kamar Pak. Itu kan budaya Betawi yang sakral itu. Ondel-ondel sekarang dipakai ngemis. Sholawatan yang biasa di masjid-masjid dipakai buat ngamen. Itu betapa memalukan sekali tuh kalau itu terjadi. Sebetulnya kita hidup nggak bisa. Mari kita berantas kemiskinan, kita hapuskan kemiskinan, nggak bakal bisa Pak. Karena kaya dan miskin itu hukum Allah. Kaya dan miskin itu memang fitrahnya kehidupan. Kalau meminimalisir kemiskinan bisa, mengurangi angka kemiskinan bisa. Tetapi kalau mari kita berantas kemiskinan, hapuskan kemiskinan, pret kata malaikat, gak bakal bisa. Justru dengan adanya kaya dan miskin itu supaya roda kehidupan berjalan. Ini Bapak kalau udah pada kaya semua nih, masing-masing cuma 3 miliar ini udah pada pasar. Ya cuma siapa juga yang dagang nanti. Ya kita naik angkot nggak bisa, beli sayur nggak bisa, Pak nggak buka sayur, udah kaya gua kata dia. Ya Allah alam bisawab, kalau tanya jawab saya persilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita dengar cerita ini kita